Rupanya problemnya juga banyak. Baik, Mbak, selanjutnya datang dari Ibu Ani Dwi. Dia bertanya, Mbak, tips dong bagaimana caranya mengatasi anak tantrum ketika harus sekolah mulai PTM. Anak saya kebetulan memang masih tahu, tapi tentunya saya ingin sekali dia juga bergabung dengan teman-temannya ikut PTM. Silakan, Mbak. Baik, tantrum itu sebenarnya adalah satu pola ya, Bu Ana ya. Tantrum itu ada satu pola di mana ketika anak tidak mendapatkan apa yang dia harapkan ya, ketika anak tidak bisa menghandle rasa frustasinya, maka yang muncul dari dia adalah tantrum. Kenapa dia tantrum adalah dengan dia ketika dia tantrum itu dia berharap lingkungan di sekitarnya, orang dewasa, significant others-nya akan memenuhi apa yang dia inginkan ketika dia berperilaku seperti itu. Nah, kalau tantrum ini kemudian apa yang dia inginkan itu tadi ya, misalnya dia tantrum karena dia tidak mau sekolah, terus akhirnya kita ya sudah deh kalau gitu nggak sekolah. Nah, itu akan berlaku terus begitu. Itu kan menjadi pola. Ketika dia ada sesuatu yang dia inginkan, kemudian orang tua atau significant others di rumah tidak mendukung, maka dia akan muncul perilaku itu. Nah, kalau itu sudah menjadi pola perilaku, maka ini dulu yang harus diselesaikan. Jadi ini tidak terhubung dengan sekolah saja, begitu, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan lain atau pada hal-hal di mana anak mengalami frustasi. Biasanya pola itu muncul. Nah, tapi terkait dengan sekolah, tidak saja di masa pandemi. Sekolah di masa normal seperti biasanya, hari pertama adalah hari paling mendebarkan bagi setiap anak. Ya, apalagi kalau itu baru masuk, misalnya baru masuk TK yang baru masuk SD yang baru, masuk SD yang lama tapi teman-temannya diacak, teman-temannya teman baru, itu juga mendebarkan untuk anak-anak. Masuk SMP yang baru yang, aduh teman SD aku kemana nggak ada di sekolah ini, aku sendiri, itu mendebarkan untuk anak. Jadi masalah untuk memasuki lingkungan baru, apalagi itu sekolah, itu mendebarkan buat seluruh anak. Begitu. Jadi nggak ada kok anak yang nggak stres ketika dia mau masuk SD atau mau masuk sekolah yang baru. Dan itu sudah menjadi pembahasan sejak lama, tidak saja pada saat pandemi. Nah, apalagi pada saat pandemi ini, begitu ya. Pertama adalah mungkin dia seperti anak saya, ketika masuk itu dia nggak pernah kenal temennya, jalan 1,5 tahun hanya by Zoom, tiba-tiba sekarang mau ketemu. Begitu. Nah, itu kan stressful. Walaupun ada rasa senang, tapi ada rasa jangan-jangan teman saya yang itu begini, jangan-jangan itu juga ada rasa stressful seperti itu. Jadi masuk entering new school itu stressful for everyone sebenarnya, begitu. Jadi itu yang harus kita pahami. Nah, janganlah ketika anaknya stres, kita ikut-ikutan stres, begitu. Kalau kita ikut-ikutan stres tadi, anaknya menjadi tantrum, anaknya menjadi emosi, begitu. Jadi kalau stres, kita tahu anak kita stres ya. Stres itu bisa senang ya, bisa juga sedih, bisa juga marah. Stres itu tampilannya bisa macam-macam. Nah, kita sebagai orang tua yang perlu menenangkan, begitu. Perlu menenangkan, perlu kemudian mengambil sikap yang lebih tidak terlihat stres ya. Banyak ini teman-teman saya juga begitu. Aduh gimana ini anak saya harus masuk. Aduh gue besok harus masak pagi-pagi lagi. Aduh, nah yang stres ini mamanya, ibu sama anaknya sih gitu ya. Nah, kestresan dari orang tua ini kemudian ditangkap oleh anak. Kemudian ditangkap oleh anak akhirnya apa? Anaknya tidak mau mengikuti apa yang diinginkan orang tua. Nah, tadi memang keputusan ini kan sangat mendadak ya begitu. Kemudian anak itu perlu waktu memang untuk kemudian bisa beradaptasi. Misalnya ketika di rumah dia tidak perlu waktu mandi sehingga dia bisa bangun mepet-mepet dengan jam sekolahnya, jadi dia hanya cukup cuci muka saja, mungkin nggak pakai gosok gigi, kemudian dia ada di depan Zoom begitu ya. Tapi kan sekarang tidak bisa begitu, dia harus bersiap, dia harus mandi, dia harus menyiapkan bajunya, dia harus memakai sepatu, dia harus sarapan sedikit, dia harus bawa bekal, kemudian dia harus melakukan perjalanan. Nah, ini waktu bangun ke waktu kelasnya kan cukup panjang. Nah, kalau memang anak kita belum bisa beradaptasi, ini memang kita harus berikan toleransi sefleksibel mungkin. Begitu misalnya, oke, deal aja, oke, 2 hari ini boleh telat, tapi hari ketiga nggak ya, gitu. Besok tidurnya harus lebih sore supaya bangunnya bisa lebih pagi. Oke deh, sekarang mama yang siapin bajunya, ya. Sekarang mama siapin baju, kaos dalam, kaos kaki, topi, dasi memang siapin. Tapi Rebo
udah kamu sendiri ya, udah adik sendiri ya, gitu. Nah, itu bisa kita negosiasikan sekali lagi ya. Jadi memang nggak mudah loh beradaptasi dengan hal yang baru, dan itu stressful loh buat anak. Karena itu kita sebagai orang tua lah yang harus menenangkan diri kita sendiri pertama, kemudian mencoba menyiapkan segala sesuatunya agar anak juga lebih tenang, begitu. Kenapa sih anak itu tantrum tadi? Mungkin dia kebiasaan tidur sampai tidurnya malam, harus bangun pagi-pagi. Nyaman nggak? Nggak nyaman pasti buat dia. Begitu. Tapi kita bisa pelan-pelan, kita berikan waktu juga untuk dia. Nggak bisa juga kalau pengumumannya hari Sabtu, Minggu libur, Senin dia sudah harus ada di sekolah jam 6.45. Ya rasanya sih memang nggak semudah itu. Mungkin pada anak-anak yang muda gitu ya, ya mudah-mudah aja. Tetapi tidak semua anak bisa seperti itu, dan kita sebagai orang tua yang sebenarnya paling paham begitu. Jadi kasih waktu, tapi juga ada negosiasi gitu. Ya. Baik, semoga menjawab untuk Ibu Ani Dwi tadi yang bertanya. Jadi intinya adalah tolong berikan waktu, berikan kesempatan untuk anak supaya dia